ini adalah Islam. Kalau 5 jari saya ini adalah rukun Islam, ketika saya memegang pulpen pipet ini, kira-kira kuat nggak pegangan saya di pipet ini? Kuat. Siapa nama malaikat yang menemani Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Oke, Dedi Effendi. Panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat-Nya kita masih bisa diberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj tahun 2024 di SMA Negeri 1 STM Gilir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Baru mendoakan kamu selamat sejahtera. Selanjutnya kata sambutan Ketua Panitia Pelaksana oleh saudara dari Udai. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alaihi wisobi azami. Kata sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Oscar Mandela. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT berkat atas berkat nikmat dan karunia-Nya.
kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu di apa ini? Di Mushola Al-Khaliq SMA Negeri 1 STM Hilir. Tak lupa juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir pada acara hari ini. Salawat merangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang sering-sering bersalawat kepada beliau, insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, apa namanya, Masri Aceh SPD. Apa orang Aceh? Orang tua sama Pak Ustadz ini tuh ya, Masri Aceh SPD. Dengarkan apa kata beliau nanti, bagus-bagus. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, panitia juga yang udah capek semuanya, yang saya sangat sayangi anak-anak ibu semuanya. Pak Doni ini belum semua nih Islamnya, belum ya, masih kita ada 230 kalau dikumpulkan. Karena ibu ingat, ibu ngasih buku, ya kan, buku Ramadan 230, ini belum ada deh, 100 pun nggak ada ini, ada sama di luar. Absen Pak Doni, jangan lupa tunggu ya Pak Ustadz, saya marah dulu sama guru-guru ini. Absen ya, jangan lupa. Kemudian sengaja ibu buat kalian di dalam semuanya. Ingat ya, kita ini yang non muslim belajar. Jadi kalian jangan ribut, jangan berdiri-berdiri di luar sana atau di musola. Kayak apa kalian itu? Nggak boleh, harus di dalam. Mau ngapain di dalam musola ini ya suka hati, mau ngerumpi, mau baca Quran, mau apa suka hati, pokoknya di dalam. Kita belajar loh, jangan nggak belajar ya, ingat itu. Makanya ibu bilang tadi jangan di luar. Kemudian sendal-sendal dikumpulkan lagi tempatnya, jangan suka hati aja. Khususnya ibu sendiri nanti nggak bisa lewat, payah ibu lewat kalau berserak-serak sendal kalian. Dah, kemudian kalau ada acara kayak gini semua harus hadir. Jangan nggak hadir, jangan jadi alasan bahwasanya ada acara Isra Mi'raj terus kalian tiduran di rumah. Ngapain coba? Ngapain? Yang non muslim sengaja ibu suruh belajar, kalian kumpul di sini, dengarkan, belajar ini, belajar. Jangan ribut ya. Ini nggak penuh semuanya, yang di luar nggak penuh. Kalian yang di luar sana ada nggak orangnya? Ada. Oh ada. Hitung nanti ya, absen nanti ya, jangan lupa. Kemudian nanti dengarkan apa kata Pak Ustadz. Nanti ditanya Bu Emma, Pak Doni, Pak Heri, ditanya sama mereka apa itu Isra Mi'raj. Jangan ngapal door prize saja. Nggak boleh itu, harus siapa semuanya. Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehari semalam. Dulu kalau nggak salah ibu diajari sampai 30
50 sehari semalam, hapuslah kita. Sholat aja kerja kita, ngapain? Nggak kerja kita. Jadi kalau udah 5 ini jangan ditawar lagi. Ya jangan ditawar lagi. Nanti untuk lebih jelasnya dipaparkan sama Pak Ustadz. Itulah yang kalian harus tahu. Bu Noni, bukan karena mau dekat puasa ada Isra Mi'raj ya Bu Noni. Mana Bu Noni? Harus ya Ibu. Nanti puasa kita ganti-ganti Bu. Sekarang bulan 3, nanti bulan 2, ada bulan 1. Jadi kalau Isra Mi'raj tetap tanggalnya Bu. Jangan salah kita menerangkan sama orang. Ya tahu-tahu sedikit nggak apa-apa. Ibu rasa nanti diperpanjang lagi oleh Pak Ustadz. Utamanya kalian harus jadi anak yang baik semuanya. Ya, semuanya jadi anak yang baik. Baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau ada acara kayak gini, jangan lupa dipenuhi musola kita ini. Ibu, kami ada uang ini Pak Ustadz. Suka hati mau berapa kalian kasih sama kami nggak apa-apa ya, untuk perbaikan kedepannya musola kita ini. Itu Ibu ingatkan sekali lagi. Uang numpangnya ada sama Ibu. Bu Rizky bulan 2 hitung lagi ya. Nah, nanti ditulis lagi sama Pak Heri. Jangan lupa itu ya. Nggak Ibu paksa, suka hati aja. Cuma kalau ada duit kalian kasih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Udah, Ibu rasa sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Masya Allah tadi sudah menyampaikan wejangan beliau. Poin penting dari yang disampaikan beliau diantaranya tadi tentang sholat. Nanti insya Allah akan saya jelaskan tentang bagaimana soal sholat ini. Kenapa sholat ini penting dalam hidup kita. Yang saya hormati para guru-guru, ibu guru, bapak guru di SMA Negeri 1 STM Hilir Palung kelas ini, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman semuanya. Kenapa saya bilang teman-teman? Karena nggak jauh beda wajah kita, ya 11-12. Hanya perbedaannya adik-adik ini nggak punya jenggot, punya jenggot, ya kan? Nah, kalau kumis udah mulai ada nih yang temu-temu kumis tuh 1, 2, udah mulai ada yang temu-temu kumis. Jenggotnya aja yang tak ada. Makanya saya bilang nggak apa-apa ya, saya bilang teman-teman boleh ya. Baik, alhamdulillah. Tadi Bu Kepala Sekolah mengatakan Bapak orang Aceh ya, kok ada Acehnya. Nah ini saya mau perkenalkan diri. Boleh ya saya perkenalkan diri, boleh? Jimui. Baik, perkenalkan nama saya Ustadz Masri Aceh, SPD. Alhamdulillah saya lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Betul ya? Betul ya? Ibu saya yang melahirkan saya. Ada yang lahir dari bapak? Ada ya? Lahir dari ibu. Iya kan? Betul nggak? Betul. Nah, saya lahir dari seorang ibu, dari seorang ayah saya dan ibu saya itu Aceh dua-duanya. Aceh Semelu. Iya. Kalau yang yang sudah tahu di Google Map ada itu. Tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat serta menjalin silaturahmi yang kuat guna menjadi generasi yang berakhlak dan taat. Insya Allah bagus sekali teman.
Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu dulu yang pertama kita bahas. Isra dan Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah atau dalam surahnya Al-Isra. Ayat berapa? Ayat 1. Yuk boleh sama-sama kita baca ya. Dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa ilal masjid. Oh maaf salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Apa artinya? Ayatnya apa artinya teman-teman? Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi lailan, seorang hamba dari satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram ini di mana tempatnya? Makkahul Mukarramah. Ada yang udah pernah ke sana? Ada? Insyaallah mudah-mudahan bisa semuanya ke sana. Ilal masjidil haram, dari Makkahul Mukarramah ilal masjidil aqsa. Masjidil aqsa di mana? Palestina. Apa yang terjadi dengan Palestina sekarang? Ada yang tahu? Apa yang terjadi dengan Palestina sekarang? Ada yang tahu? Nggak tahu kalian? Allahu Akbar. Palestina sekarang itu sedang terjadi pembantaian, pembunuhan. Ini teman-teman ini semua, kalau di sana nggak ada yang bisa duduk begini, nggak ada yang bisa duduk. Sana sekolah tak ada. Ya, tidur mereka itu tidur dalam ketakutan, makan dalam ketakutan, mandi dalam ketakutan. Bayangkan itu. Sebab kenapa Ustaz? Karena suatu waktu dalam hitungan detik, dalam hitungan menit itu bisa bom itu jatuh. Ya, bom itu bisa berjatuhan. Sebentar, maaf ya Bu ya, saya sebenarnya sambil zoom juga ini tadi yang acara. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di Palestina sekarang. Nah, berasal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah. Itu kejadian disebut dengan peristiwa Isra. Mi'rajnya apa itu Ustaz? Mi'rajnya itu adalah peristiwa Rasulullah berjalan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu disebut peristiwa Mi'raj. Nah, kemudian setelah sampai di sana, Rasulullah SAW ya mendapatkan perintah dari Allah yang disebut dengan perintah apa? Tadi disampaikan sama kepala sekolah, sholat itu sebenarnya awal mulanya itu berapa rakaat? 50 kali dalam sehari semalam. Berapa kali? 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan, kalau 50 kali sehari semalam, mungkin kita itu nggak ada waktu untuk istirahat. Ya, sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat. Tapi Allah berjumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala diingatkan sama Musa, Muhammad, nggak sanggup itu umatmu untuk mengerjakan 50 rakaat itu 50 kali itu Muhammad. Singkat cerita, Allah Nabi Muhammad meminta kepada baginda, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sebanyak berapa? 5 kali. Lalu Rasulullah turun, diingatkan lagi sama Nabi Musa, Muhammad minta lagi sama Allah, nggak sanggup umatmu itu yang 5 kali itu. Apa kata Nabi? Ya Musa, saya malu Musa untuk meminta lagi sama Allah. Lalu turunlah firman Allah, wahai Muhammad, umatmu dan dirimu dan juga para sahabatmu mengerjakan sholat itu 5 kali sehari semalam, tetapi nilainya sama dengan 50 kali sehari semalam. Itulah yang disebut dengan kualitas. Kuantitasnya 5 kali sehari semalam, kualitasnya berapa? 50 kali sehari semalam. Tapi 5 kali ini pun masih banyak umat Islam yang tak mengerjakan. Betul apa tidak? Yang sholat subuh tadi angkat tangan. Yang sholat subuh, Masya Allah, beberapa orang saja. Kenapa tidak mau sholat subuh? Kenapa coba? Kenapa teman-teman nggak mau sholat subuh? Kenapa nggak mau sholat zuhur? Kenapa nggak mau sholat asar, sholat maghrib, sholat isya? Pak, tolak ikan itu. Ini Ustaz kasih ilustrasi. Rukun Islam ada berapa? Hah? Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, apa yang kedua rukun Islamnya? Apa sholat? Apa gitu bunyinya? Ada hadisnya itu teman-teman. Kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis salah. Apa iqamis salah? Mendirikan salat. Jadi bukan salat aja, ada kata mendirikan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tasumu fi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Zakat ada berapa macam? Hah? Zakat ada berapa macam? 2 apa 3? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Zakat ada berapa macam? Zakat ada 2 teman-teman. Namanya zakat mal, zakat harta. Yang kedua zakat fitrah. Zakat harta itu adalah zakat yang dikeluarkan manakala kita punya harta sudah sampai haul dan nisab. Haulnya itu masa kepemilikan 1 tahun. Nisabnya itu 85 gram emas. Jadi kalau misalnya 85 gram emas, 1 gram emas sekarang berapa? Berapa? 1.200.000. Ketinggian kita buat 1 juta aja ya, biar mudah hitungnya ya. 1 juta 1 gram dikali 85 gram emas, berapa duitnya? 85 juta. Kalau orang tua dari teman-teman semuanya ada uang di simpanan di Tabanas di bank 85 juta, wajib mengeluarkan zakat. Berapa bisa dikeluarkan Ustaz? 2,5%. Itu hak Allah. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya ada 85 juta, nggak dibayarkannya zakat, ada cara Allah untuk mengambil harta itu. Mobilnya rusak,
keretanya hilang, sakit dia, ya, ada dapat masalah, bencana, dicuri orang duitnya. Itu contoh ketika harta yang jadi hak Allah tidak dikeluarkan. Baru yang kedua ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat untuk membersihkan apa? Diri. Kapan dikeluarkan? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu namanya zakat fitrah. Berapa besar yang dikeluarkan, Ustaz? Berapa besarnya? 2,7 kilogram beras. Itu yang dikeluarkan. Wajib itu dikeluarkan. Sampaikan kepada ayah dan ibu di rumah. Sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Ini sekarang sudah masuk 17 Sya'ban. Berarti ada 13 hari lagi masuk Ramadan. Kewajiban umat Islam selain puasa di bulan Ramadan ada namanya zakat fitrah. Wajib ini dikeluarkan. Kalau ada 5 orang di rumah, 5 orang harus mengeluarkan zakat fitrah itu. Ya. Kemudian yang keempat apa selanjutnya? Yang kelima sesudah zakat, melaksanakan haji. Hadisnya wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan haji bagi yang punya kemampuan. Mampu di sini banyak orang, yang penting sehat badan, ada duit, berangkat. Jangan, bukan hanya itu. Ini adalah Islam. Kalau 5 jari saya ini adalah rukun Islam, ketika saya memegang pulpen pipet ini, kira-kira kuat nggak pegangan saya di pipet ini? Kuat. Tapi manakala satu-satu saya tinggalkan, haji tidak saya kerjakan, tidak ada duit. Puasa Ramadan, bayar zakat tidak saya keluarkan karena juga saya seorang susah miskin. Kemudian puasa Ramadan tak saya lakukan karena saya sakit. Kalau perempuan hamil misalnya atau melahirkan. Kemudian tinggal 2 lagi, sholat dan syahadat. Ketika saya tinggalkan sholatnya, apa yang terjadi dengan pipet ini? Jatuh. Maka betul kata Nabi, orang yang tidak mengerjakan sholat maka dia telah merusak agama. Sholat ini teman-teman semuanya, tak ada ibadah yang kita boleh, tak ada ibadah yang tidak ada alasan untuk kita kerjakan kecuali ibadah sholat. Kalau puasa boleh kita tinggalkan, diganti dengan hal yang lain disebut dengan qadha. Nggak sanggup qadha, bayar fidyah. Apa itu fidyah? Apa fidyah? Apa qadha? Qadha apa artinya? Mengganti. Fidyah? Iya, bayar utang. Apa fidyah? Fidyah itu adalah sekian persen dari uang yang harus kita keluarkan karena disebabkan kita tidak puasa. Berapa persen itu? 15.000 sekali makan sehari. Ya, ini nanti belajar ini teman-teman. Ketika datang Ramadan kita harus punya ilmu di sini. Ya, kita perbaharui diri kita dari sekarang. Ya, inilah nanti ujungnya itu menjadi generasi yang berakhlak dan taat. Saya juga pernah seperti teman-teman ini. Saya bukan dari orang kaya, saya orang miskin, orang susah. Bapak saya itu kerjanya itu beres karet, mak saya juga begitu, petani sawah. Tapi saya bisa sekolah sampai ke Medan itu teman-teman bukan karena orang tua saya kaya, bukan, tapi karena prestasi kita, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini nanti ada kaedahnya yang ada kaitannya dari apa yang saya sampaikan ini dengan kehidupan kesuksesan kita dunia dan akhirat. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Wa qina adzabannar,
dan bebaskan kami dari azab neraka. Dengarkan baik-baik. Jelaskan arti dari Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.